Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain amma ba'd. Bila Ustaz, kita lanjutkan materi kita yaitu tentang zat adiktif. Sebelumnya kita sudah berbicara tentang zat aditif ya. Sekarang adiktif lagi. Apa itu zat adiktif? Ya. Kalau zat adiktif, yaitu bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dan minuman. Sedangkan pada bagian ini, ya, zat adiktif adalah zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi atau ingin menggunakan secara terus-menerus atau disebut dengan kata lain yaitu ketagihan. Ya. Zat adiktif alami yang biasa dikonsumsi adalah kafein yang ada dalam kopi atau teh, ya, tein yang ada pada teh, ya. Setelah minum kopi biasanya orang akan merasa lebih segar disebabkan oleh kerja kafein. Pernahkah mendengar bahwa orang yang terbiasa minum kopi kemudian tidak minum kopi akan merasa pusing? Gejala itu menunjukkan seseorang mengalami ketergantungan. Selain kafein, masih banyak lagi zat adiktif yang lain. Zat adiktif dikelompokkan menjadi tiga, yaitu narkotika, psikotropika, dan psikoaktif lainnya. Ya, kita pelajari dulu jenis-jenis zat adiktif. Yang pertama yaitu narkotika. Ini seringkali kita dengar baik di berita, identik narkotika itu adalah zat-zat yang berbahaya atau disalahgunakan. Ya, banyak disalahgunakan, baik itu para pemuda. Ya, kita memohon ampun kepada Allah untuk terhindar dari penggunaan narkotika ini, penyalahgunaan narkotika ini. Narkotika merupakan zat berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter. Jadi di bidang kesehatan atau dalam kedokteran itu narkotika digunakan, ya. Penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter adalah melanggar hukum. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, menghilangkan dan mengurangi rasa nyeri dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Narkotika 1 sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkotika ini tidak digunakan dalam pengobatan, misalnya heroin atau utau, kokain dan ganja. Ini narkotika jenis 1 ini tidak digunakan dalam pengobatan. Narkotika golongan 2 berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan. Ya, jika nggak ada obat lain, ini narkotika golongan 2 yang digunakan. Misalnya morfin, petidin, dan metadon. Ya, ini gambar ya, morfin itu, metadon ini struktur kimianya, ya. Bagaimana penggunaan morfin atau metadon itu kalau tidak ada obat lain baru digunakan narkotika jenis 2 ini. Narkotika golongan 3 yaitu berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan, misalnya kodein. Penggunaan narkotika sangat berbahaya bagi kesehatan sehingga penyalahgunaan narkotika dapat merusak masa depan generasi muda, katanya, ya. Ya, jelas karena dia merusak generasi kita, ya, dengan kecanduan yang tidak tentu arah, berangan-angan dan segala macamnya efek samping yang disebabkan oleh narkotika tersebut. Yang B itu psikotropika. Apa bedanya dengan narkotika? Narkotika dapat menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran dan ketergantungan. Zat lain yang juga berbahaya dalam psikotropika, ya, adalah berbahaya adalah zatnya yaitu psikotropika. Zat ini merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misalnya orang yang sulit tidur. Bila meminum obat tidur, golongan psikotropika dapat menyebabkan tidur nyenyak. Ya, oleh sebab itu penggunaan psikotropika harus sesuai dengan resep dokter. Orang yang terlalu cemas berlebihan ini juga minum psikotropika supaya dia lebih tenang, seperti itu. Psikotropika dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Psikotropika golongan 1 berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Misalnya ekstasi, ya, metil dioksimetamfetamin, ada LSD,
Lysergic acid dietilamid, dan STP atau DOM, dimetoksi alfa dimetil penetilamin. Ini nggak usah diantum hafal, mungkin harus paham aja golongan satu psikotropika golongan satu itu mungkin satu atau dua saja yang dihafal gitu ya. Tapi apa potensinya, apa efek samping yang digunakannya, yang disebabkan oleh penggunaan psikotropika golongan satu. Itu yang harus antum pahami. Psikotropika golongan 2 berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Misalnya amfetamin, metamfetamin, fenisiklidin ya atau Ritalin ya. Terus psikotropika golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Misalnya pentobarbital, flunitrazepam, ya. Dan ada psikotropika golongan 4 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan yang sangat luas digunakan di berbagai. Karena psikotropika golongan 4 ini banyak digunakan sebagai obat. Misalnya diazepam, clobazam, ya, fenobarbital, barbital, clorazepam, nitrazepam, ya. Nah, ini salah satu untuk obat tidur, yaitu nitrazepam ya. Nitrazepam sebagai obat tidur. Ini tabletnya, ini struktur kimianya. Ya. Kita masuk yang C, zat psikoaktif lainnya. Selain narkotika dan psikotropika, terdapat zat atau obat lain yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat. Jika disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah besar, dapat menimbulkan dampak yang berbahaya kesehatan tubuh. Beberapa contoh zat psikoaktif selain narkotika dan psikotropika, misalnya alkohol, nikotin, dan kafein. Jenis alkohol yang banyak digunakan yaitu etanol. Zat ini dapat diperoleh secara alami melalui fermentasi dari glukosa ya dengan menggunakan ragi. Bila seseorang yang minum alkohol ya dalam kita sudah diharamkan ya dalam agama kita atau Islam telah melarang sekali untuk menggunakan minum khamar atau jenis alkohol karena dapat memabukkan atau menghilangkan kesadaran ya. Jadi hal-hal ini dihindari. Nikotin ya, jadi itu termasuk psikoaktif lainnya ya. Ya, kita mempelajari psikoaktif lainnya. Dan ada juga nikotin pada rokok. Rokok juga dilarang karena banyak mudaratnya daripada baiknya. Mungkin ada kata orang dia baik, ya baik bagi seseorang, dia lebih semangat, lebih lebih aktif gitu kan. Tapi lebih banyak mudaratnya. Ya, apalagi perokok pasif. Ya, orang yang menghirup sisa asap dari si perokok. Nah, itu lebih berbahaya lagi ya. Jadi karena dampaknya bisa menyebabkan kanker tenggorokan, kanker paru-paru ya. Makanya ada pada kemasan rokok itu merokok dapat membunuhmu. Nah, ada juga kafein. Kafein juga psikoaktif lainnya yaitu terdapat pada kopi. Makanya orang hobi minum kopi. Kenapa? Ada kafein ini. Kalau nggak ada minum kopi dia nggak semangat seperti itu. Jadi kafein ini merupakan stimulus yang mampu meningkatkan kinerja otak. Mengkonsumsi kopi tidak dilarang tapi tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara berlebihan. Ya, apapun itu berlebihan tidak boleh. Sama dengan penggunaan penyedap rasa juga boleh, nggak masalah. MSG dan segala macamnya nggak masalah. Tapi yang tidak boleh itu berlebihan. Ya. Dah, itu mungkin itu materi kita hari ini. Silakan antum pahami dan ringkas apa yang dirasa penting. Semoga kita dimudahkan dalam ujian nanti. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.